Ketika sekolah dasar, kita sering sekali mendengar terkait dengan kekayaan Indonesia yang menyebabkan bangsa ini dijajah hingga 3 abad lebih. Namun sebenarnya apa saja kekayaan alam Indonesia yang menjadi sumber perekonomian Indonesia pada saat ini? Menurut Badan Pusat Statistik, 5 besar komoditas ekspor di Indonesia, antara lain yang pertama adalah kelapa sawit, yang kedua adalah batu bara, yang ketiga adalah besi dan baja, yang keempat adalah karet, yang kelima adalah komoditas perkebunan seperti kopi, teh, serta kakao. Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus mampu memanajemen kekayaan bangsa agar dapat bermanfaat. Dalam membantu memanajemen kekayaan bangsa yang begitu besar, negara kita mengutus sebagian warga negaranya menjadi aparatur sipil negara atau ASN. ASN tersebut disebar di berbagai daerah dalam bentuk instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan negara termasuk manajemen kekayaan bangsa adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebagai badan eksaminatif, BPK memiliki peran penting dalam menjaga dan memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara oleh pemerintah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Secara khusus, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan khusus atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Tujuannya adalah untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Salah satu temuan terbaru pemeriksaan DTT BPK yang terkait dengan masalah sumber daya alam adalah hasil pemeriksaan pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesimpulan tersebut didasari oleh 4 masalah, yaitu terdapat perkebunan sawit dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas kurang lebih 2,91 juta hektar. Lalu, terdapat pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas kurang lebih 841,79 ribu hektar. Kemudian, terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin oleh perusahaan lain yang bukan pemegang izin usaha pertambangan seluas kurang lebih 402,38 hektar. Dan yang terakhir, terdapat kegiatan lain seperti pemukiman, areal pertanian atau sawah, tambak perikanan, dan lahan terbuka dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi tanpa izin bidang kehutanan seluas kurang lebih 3,75 juta hektar yang berada dalam kawasan hutan konservasi seluas kurang lebih 866,77 ribu hektar. Melalui diklat orientasi kebijakan dan lancar, mental dan pola pikir CPNS BPK terbentuk. Berbagai materi terkait bela negara, struktur organisasi, bahkan isu-isu kontemporer terkait Indonesia maupun BPK telah didapatkan. CPNS BPK juga diberikan kesempatan untuk melakukan habituasi dan aktualisasi sebagai bentuk simulasi kerja di dunia nyata. Hal ini ditujukan agar CPNS BPK menjadi lebih siap dalam menjaga kekayaan bangsa dan dapat meneruskan tongkat estafet kesuksesan BPK dalam menjalankan tugas selama ini. Kami, CPNS BPK, siap melakukan dan berkontribusi penuh melakukan diklat, latsar, dan orientasi ke BPK-an untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara ke depannya.